Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya akan menunjukkan tempat yang sangat istimewa, tepatnya berada di Tulungagung, Jawa Timur. Sekilas memang tempat ini berdekatan dengan pemukiman, namun di sisi lain ini berada di wilayah bawah tebing ya. Nah, setelah saya agak mendekat, ternyata tempat ini merupakan tempat peninggalan dari zaman kerajaan. Banyak batu-batu besar yang memang sengaja dipahat membentuk suatu bangunan serta tempat-tempat sakral. Nah, di sini saya mendapati sebuah batu yang bentuknya balok dengan panjang kisaran 3 meter, tetapi di sisi lain batu ini seolah-olah merupakan jalan begitu ya, atau lorong. Nah, kalau kita lihat antara kanan dan kiri batu ini seakan-akan membuat suatu jalan. Nah, seperti ini teman-teman. Serta kami dapatkan beberapa pahatan di sini yang kemungkinan ada beberapa material yang disambung di batu depan kita ini. Nah, seperti ini. Lalu saya akan mencoba untuk maju lagi ke depan. Batu-batu besar di depan saya ternyata ada relief tertentu. Nah, di situ teman-teman. Ya. Jadi yang saya lihat dari kejauhan ada sosok gajah, ada sosok binatang juga seperti monyet mungkin ya, dan sosok perempuan. Coba kita dekatin. Nah, seperti ini pemirsa di rumah, bagaimana para leluhur kita memahat sebuah batu yang besarnya ini hampir mempunyai panjang 5-7 meter dengan tinggi sekisaran 3 meter, tetapi di sisi lain terdapat seni pahat yang sangat luar biasa di tempat ini. Nah, ini teman-teman, saya mendapati sekilas memang semacam bentuk hewan ya. Saya kurang tahu ini bentuknya apa, mungkin anjing mungkin atau kera ya. Jadi sangat aus sekali. Kalau kita lihat di sini semacam kayak ada ekor begitu ya. Tapi di sisi lain ada dua tangan yang cukup panjang. Kemungkinan ini kera ya. Karena di sisi lain juga kami dapatkan secara detail bentuk kelaminnya. Ini laki-laki ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini laki-laki. Terus mungkin kera atau anjing atau apa ya, kalau menurut pemirsa di rumah lebih mirip ke apa ya, sepertinya kera ya teman-teman ya, karena mempunyai ekor yang cukup panjang begitu dengan bentuk tubuh yang agak ramping ya, dan semacam ada di dalam sebuah bigora yang dipahat di batu. Nah, di sini saya mendapatkan lagi bentuk pahatan gajah. Nah, sangat jelas sekali ya. Jadi gajah ini mempunyai belalai seperti ini ya. Di sini agak aus tapi masih kelihatan bentuk dari kepalanya serta kakinya beserta perutnya ya. Bahkan sangat detail sekali. Kelaminnya pun ikut dipahat bentuk kelaminannya teman-teman. Dan ini ada ekor. Wih, ya konsepnya sangat luar biasa. Saya tidak bisa menguraikan secara jelas cerita dari gambaran relief-relief di sini. Tapi di sisi lain, kalau kita agak ke kanan, nah ini ada dua sosok ya. Ada dua sosok sepertinya perempuan yang tangannya agak menyatu ke dalam. Nah, serta di sisi kiri ada sosok lagi tapi lebih duduk. Dia duduk semacam menunduk atau menghormati sosok yang ada di depannya. Masya Allah. Dan di sebelah kanan lagi ini sebetulnya ada relief-relief lagi, tapi ini sudah aus teman-teman. Semacam ada batu-batu yang lapisannya sudah terkelupas begitu loh, sudah terkelupas sehingga bentuk reliefnya yang sebelah sini itu sudah tidak tampak wujud lagi gitu loh.
Dan ini batunya besar sekali loh, besar kayak gitu loh. Ini tingginya itu mencapai 3 meter, dan di bawahnya semacam dipahat, tetapi ada pola-pola sisik begitu ya. Nah ini teman-teman, ada pola-pola sisik. Nah jadi semacam ada pola-pola sisik begitu. Bahkan di bawah sini saya mendapati pola-pola bentuk-bentuk tanaman seperti daun ya. Loh kayak gini. Dan sebelah bawah teman-teman, saya mendapatkan banyak sekali fragmen-fragmen genteng. Nah jadi genteng zaman dulu itu lebih tipis. Ini pengailnya sangat jelas sekali. Nah beberapa lapis genteng ya, serta banyak sekali fragmen-fragmen terakota di sini, bahwa memberikan arti tempat ini dulu benar-benar sangat istimewa ya. Bagaimana para raja, para ratu sengaja datang ke sini memberikan suatu kehormatan kepada leluhurnya, atau beribadah kepada Tuhan, sehingga tempat ini memang benar-benar sakral. Dan kita sebagai generasi penerus ya wajib menghormati. Sangat luar biasa teman-teman. Di depan dari relief ini ya, ada batu yang besar sekali, yang hampir menyamai dari batu yang ada relief ini. Ini besar sekali teman-teman. Tapi di sini tidak ada pahatan sama sekali. Bisa jadi ada, tapi mungkin sudah tertimbun ya, karena kalau melihat dari bongkahan-bongkahan batu yang berada di bawahnya, ini sepertinya adalah patahan dari batu yang besar ini. Nah luar biasa ini. Nah kita coba ke sini melihat beberapa material-material yang digunakan pada zaman itu. Jadi selain batu-batu bata merah yang banyak sekali berserakan di sini, bahkan ada batu-batu andesit juga. Dan bisa jadi memang tempat ini luar biasa dulu, sangat megah ya, bagaimana tiang-tiang bangunan dari kayu-kayu jati beserta atapnya dengan ijuk ya. Dan ada acara-acara mungkin menari ya, jamuan-jamuan tertentu untuk para tamu berdatangan ke sini begitu ya, dengan tari-tari tradisional ya di zaman itu. Bagaimana aktivitas di zaman kerajaan dulu yang berada di sini, saya tidak bisa membayangkan secara lebih dalam lagi, karena takutnya terlena juga teman-teman, karena lebih fokus kepada menggambarkan beberapa objek yang benar-benar nyata ya. Nah di sini saya mendapati semacam ada apa namanya, batu-batu andesit yang ditata begitu, dan ini kemungkinan talut ya. Jadi untuk membatasi sebuah tebing di atasnya supaya tidak longsor ke bawah gitu loh. Dan material-material batu bata ini seakan-akan itu membentuk pola garis-garis tertentu ya. Apakah bangunan di sini dulu memanjang begitu mungkin. Luar biasa teman-teman. Masya Allah. Di sini ada yang unik. Kalau pemirsa pernah mendapati pola-pola ukir yang ada di batu merah kuno, itu biasanya itu setengah lingkaran seperti ini ya, dan 2 garis sejajar. Nah seperti ini. Tapi di sini saya mendapati yang lebih unik lagi, bukan setengah lingkaran, bukan 2 garis sejajar, tapi semacam ada pola yang lumayan agak asing ya. Nah seperti ini teman-teman, sayangnya tidak utuh, jadi kemungkinan ini membentuk pola-pola tertentu begitu loh. Ini aneh ini. Dan dari banyaknya material batu bata merah, saya hanya mendapatkan 1 dengan pola yang seperti ini. Makanya ini motif di batu merah yang langka ya, tidak didapati di semua tempat. Coba kita ke sini untuk membuktikan apakah ada dengan pola-pola tertentu seperti itu. Tidak ada teman-teman.
Loh, tidak ada. Aneh ya. Jadi mungkin ada simbol-simbol tertentu di sini. Loh, aneh sekali. Bahkan saya mendapatkan semacam apa ya? Eh, Semacam kayak pelipis. Nah, ini loh. Semacam kayak pelipit. Loh, otak kayak gini. Sangat luar biasa dengan suasana pohon-pohon jati yang sudah mulai besar-besar di sini ya, dan berdekatan dengan rumah warga. Nah, di situ ada rumah warga. Nah, di situ ada rumah warga, teman-teman. Tapi ini merupakan pemukiman yang paling ujung ya, karena di belakang kita itu sudah tebing. Itu tebing sudah itu. Tinggi sekali ya. Oke, kita akan lanjutkan perjalanannya. Kita eksplor terus Nusantara ini. Banyak sesuatu yang masih misteri dan patut kita ketahui sebagai bentuk dari kita sebagai generasi muda menghormati ya, mengetahui sejarah dari zaman lampau, karena kita tidak mungkin belajar kepada masa depan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.